Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa tanggal 8 Maret 2022. Ya, mari kita persiapkan hati kita persiapkan jiwa kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan dalam pesan gembala pada malam hari ini. Kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Diri-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan kami waktu saat yang indah untuk kami belajar sebagai kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu. Berbicaralah lewat mulut bibir hamba-Mu, dan biarlah ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita ya, jadi Bapak Ibu Saudara dan saya ini harus memiliki keterbebanan, untuk keselamatan jiwa orang lain, khususnya orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, keluarga besar kita, teman-teman dekat kita, dan kita harus memiliki keterbebanan. Ya, bagaimana mereka juga menjadi orang-orang yang masuk dalam proses keselamatan. Nah, seseorang yang mulai memiliki keterbebanan untuk keselamatan orang lain adalah orang-orang percaya yang sudah bertumbuh rohaninya. Ya, jadi salah satu ciri orang percaya yang bertumbuh rohaninya, makin dewasa rohaninya, mereka pasti memiliki keterbebanan untuk keselamatan orang lain, khususnya keluarganya, keluarga besarnya. Ya. Saya mengatakan hal ini, Bapak Ibu Saudara, bukan tanpa alasan. Ya. Saya melihat banyak orang rajin ke gereja, terlibat dalam pelayanan, bahkan mungkin jadi pembicara, tetapi kita tidak menangkap keterbebanan orang itu terhadap keselamatan orang lain. Ya, kita tidak melihat, kita tidak menangkap. Ya, karena kalau memang seseorang itu memiliki keterbebanan atas keselamatan orang lain, pasti bisa dirasakan, pasti bisa dinikmati hidupnya oleh banyak orang. Ya. Dan inilah yang saya katakan, inilah orang-orang yang bertumbuh rohaninya, inilah orang-orang yang sudah berubah. Ya. Dalam beberapa kesempatan saya mengatakan bahwa orang Kristen yang benar itu harus bertumbuh rohaninya, dan pertumbuhan rohani itu harus diwujudkan dalam bentuk perubahan hidup, perubahan cara berpikir, perubahan peragaan hidup. Nah, ini ciri orang percaya yang bertumbuh. Jadi kalau seseorang belum berubah hidupnya, cara berpikirnya belum berubah, dia masih memiliki cara berpikir seperti orang-orang dunia, ya, peragaan hidupnya tidak beda jauh dari orang-orang dunia, selera jiwanya tidak berbeda jauh dengan orang-orang dunia. Mereka adalah orang-orang yang belum bertumbuh, dan orang seperti ini tidak mungkin memiliki keterbebanan atas keselamatan orang lain. Ya. Maka saya berani mengatakan, orang yang memiliki keterbebanan untuk keselamatan orang lain, hidupnya pasti menjadi berkat. Satu, ya, pasti menjadi berkat. Dan yang kedua, dia rela untuk menjalani hidup dengan ketidaknyamanan. Ya, misalnya dia direndahkan, ya, dia dirugikan, dia dilukai hatinya, ya, siap. Ya, karena di dalam hatinya itu ada gejolak, ada gairah yang kuat. Aku ingin menyelamatkan orang ini, aku ingin menyelamatkan keluarga ini. Jadi ketika orang itu memiliki spirit atau gairah seperti itu, ya, dan dia ternyata dilukai, disakiti oleh orang itu, oleh keluarga itu, dia tidak mungkin akan dendam. Apalagi terus
merancang pembalasan, tidak mungkin. Kalau sampai dia timbul rasa ingin membalas dendam, ya, terus dia sampai membenci dia, ini pasti di dalam jiwanya tidak ada keterbebanan untuk keselamatan jiwa orang itu, ya. Jadi tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah yang saya katakan, ini adalah ukuran kedewasaan rohani seseorang. Ukuran bahwa orang itu sudah berubah, mengalami pertumbuhan rohani yang sangat signifikan. Ya. Karena kenyataannya kita melihat orang-orang baik, ya, orang-orang baik, orang-orang yang setia beribadah, tetapi dia tidak memiliki keterbebanan untuk keselamatan orang lain. Ya, dan ini dibuktikan lewat apa? Lewat dengan mudahnya dia membenci orang yang melukai hatinya. Ya, dia bisa menutup mata, ya, dia menutup mata, dia acuh tak acuh. Ya, ketika orang-orang yang pernah mengecewakan itu berjalan dalam rel yang benar, dia nggak ambil pusing. Biarin aja. Toh dia dulu melukai saya, dia menyakiti hati saya. Ya. Nah ini yang menyedihkan. Ya, maka pada sore malam hari ini saya membangkitkan, ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membangkitkan perasaan seperti ini. Ya, tapi sekali lagi gairah atau spirit, ya, untuk bisa memiliki keterbebanan atas keselamatan orang lain itu tidak mudah. Karena dia harus yakin, orang ini harus yakin bahwa dirinya sendiri itu sudah masuk dalam proses keselamatan. Ya. Jangan orang diri sendiri hidupnya saja nggak jelas, nggak mungkin dong dia memiliki keterbebanan untuk keselamatan orang lain. Tidak mungkin. Ya. Hidupnya sendiri aja seperti itu. Ya, jadi ini menjadi perenungan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Karena gini Bapak Ibu Saudara, kita harus membayangkan ada saatnya nanti kita itu berpisah atau terpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, dan perpisahan itu kekal. Ya, perpisahan itu kekal. Ya, saya tidak menghakimi atau saya tidak mengatakan dengan pasti, tetapi misalnya yang seorang ada di langit baru bumi baru dan saudaranya atau keluarganya, saudara kandungnya bisa, bahkan mungkin pasangan hidupnya bisa, bahkan mungkin juga anaknya pun bisa ada di tempat api kekal, dan dia melihat. Coba, pernah nggak Bapak Ibu Saudara membayangkan bahwa ada kemungkinan Bapak Ibu Saudara itu terpisah dengan orang-orang yang saudara kasihi, dan keterpisahan itu kekal, ya, karena udah beda tempat. Yang satu ada bersama dengan Tuhan Yesus di langit baru bumi baru, yang satu ada di dalam api kekal. Ya, makanya kalau Bapak Ibu Saudara punya bayangan seperti itu, ya, punya gambaran seperti itu, pasti di dalam hati kita mulai timbul rasa, aduh, saya takut kalau anak saya nanti terpisah dari saya. Saya takut kalau pasangan hidup saya terpisah dari saya. Ya, saya takut kalau orang-orang yang saya kasih ini nanti terpisah dari saya. Ya, terpisah dari saya dalam hal ini, kalau Bapak Ibu Saudara memang nyata-nyata menjadi orang yang benar dan hampir dipastikan masuk langit baru bumi baru. Ya. Tapi kalau orang yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan, yang hidupnya sendiri tidak jelas, ya, dia tidak mungkin memikirkan hal itu. Tahu kan maksud saya? Ya, sama dengan orang tua yang sudah mengalami betapa dia harus berjuang, bekerja keras untuk menghidupi rumah tangganya, untuk bertarung, ya, dalam merintis karir. Ya, artinya bertarung itu dia
bersaing secara sehat, bagaimana karir di kantor itu supaya melejit. Dia tahu betapa beratnya itu. Maka dia pasti memikirkan, mempersiapkan anak-anaknya. Duh, anak saya nanti harus saya persiapkan karena kenyataannya seperti ini. Persaingan itu berat. Ya. Tapi orang tua yang dia tidak pernah merasa yang peragam hidupnya mengalir saja, tidak ada perjuangan, ya sudah deh, menerima apa adanya. Ya, jadi menjalani hidup ini tanpa greget, tanpa perjuangan, sehingga prestasinya pun nyaris tidak ada. Orang seperti ini nggak mungkin dia akan mempersiapkan anaknya. Kalau anaknya itu bisa sukses, bisa berhasil, pasti anaknya itu belajar dari orang lain. Ya, belajar dari orang lain bisa. Jadi orang tuanya gagal, orang tuanya berantakan, ya, hidupnya susah, ya, tapi anaknya berhasil, sukses, karyanya sukses, studinya sukses. Bukan dari orang tua ini, mungkin dia belajar dari omnya, dari tantenya, bisa. Ya, bisa. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita membayangkan bahwa suatu saat, ya, keadaan yang tragis ini bisa dialami siapapun. Ya, jadi keterpisahan antara kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Ya, maka tidak bosan-bosan saya mengatakan, belajarlah terus kebenaran firman Tuhan, isilah bejana hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita memiliki pemahaman yang lengkap. Pemahaman yang lengkap akan firman Tuhan itu akan mengarahkan kita untuk kita memiliki cara berpikir, ya, cara berpikir yang berbeda dengan orang-orang dunia. Ya, cara berpikir seperti Tuhan yang harus ada dalam diri kita. Ketika cara berpikirnya itu sudah berubah, maka peragaan hidupnya otomatis berubah. Selera jiwanya otomatis akan berubah. Kerinduannya pun juga akan berubah. Maka tadi di depan saya katakan, mari kita memiliki kerinduan mari kita memiliki keterbebanan untuk keselamatan jiwa orang lain. Ya. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengan mata kepala sendiri, ya, dengan nyata kita melihat orang-orang yang kita kasih itu, ya, orang-orang yang kita kasih itu, apakah itu anak, cucu, menantu, saudara kandung, itu menjalani hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita jelas melihat bahwa mereka itu hidupnya tidak benar. Dan kalau ini dibiarkan, ini bisa menyeret dia untuk masuk dalam api kekal. Ya, masa Bapak Ibu Saudara akan mengatakan, oh biarin aja, biar dirasakan. Loh, bahaya nih. Ya, masuk api kekal kok biarin aja biar dirasakan. Masuk api kekal itu tidak sehari dua hari, setahun, 10 tahun, sejuta tahun, itu selamanya. Ya, jadi jangan ada ucapan dari orang percaya yang mengerti kebenaran. Ya, tidak bisa itu. Oh biarin aja biar dia, biar dia merasakan. Tidak bisa. Ya, kalau apa yang dia lakukan itu ujungnya, ya misalnya ujungnya dia tidak naik kelas, oke lah, masih oke. Ujungnya rapotnya jelek atau tidak diterima di perguruan tinggi negeri yang bagus, mungkin masih bisa. Tapi kalau apa yang dia lakukan itu ujungnya dia akan masuk api kekal, ini tidak bisa dibiarkan. Ya. Maka ketika saya membaca Amsal pasal 27, ya, Amsal pasal 27 ayat 5 dikatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Coba. Ini kan ditujukan kepada orang-orang yang mungkin orang ini tidak care. Ya, orang ini tidak peka. Orang ini tidak peka terhadap orang-orang sekelilingnya yang peragaan hidupnya buruk, karakternya buruk. Tapi dia membiarkan. Ya, jadi ada pembiaran. Padahal sejatinya dia mengerti kebenaran, tapi dia tidak tahu dengan pertimbangan apa sehingga dia males atau takut atau gimana negur orang itu. Ya.
Maka ayat mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata. Ya. Nah, ayat ini secara implisit menyatakan bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang mengerti kebenaran itu tidak boleh takut menegur siapapun itu. Ya. Kita tidak boleh takut untuk menegur, untuk mengingatkan siapapun itu. Terlebih kalau itu adalah orang yang kita kasihi. Tentu cara negur di sini harus kita bedakan. Bagaimana kita menegur orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita. Ya, bagaimana kita menegur orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, dia lebih terhormat dari kita, tapi dia hidupnya salah. Tetap kita harus tegur, tapi dengan cara yang bijak. Minta pimpinan Roh Kudus. Ya, bagaimana kita menegur anak-anak kita yang sukses. Ya, kita sebagai orang tua hanya lulusan SMA misalnya, hanya D3 atau ya mungkin hanya SMA sajalah gitu. Terus anaknya S1, S2. Ya. Tapi di balik itu, apa yang dilakukan anak-anak kita atau menantu kita atau cucu kita itu salah. Dan kita tahu itu salah. Masa Bapak Ibu Saudara mau membiarkan? Ya. Dikatakan daripada lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Dia mengasihi, tapi tidak diwujudkan dalam tindakan. Lah apa artinya? Ya. Wah, aku mengasihi dia, aku sangat sayang sama cucu saya, aku sayang sama mantu saya. Tapi cucunya berbuat menyimpang, ya, berbuat tidak benar, menantunya berbuat dengan seenaknya, tidak tahu etika, ya, dan cenderung karakternya lebih buruk. Ini si ibu, si mertua atau orang tua itu nggak melakukan apa-apa, tapi di balik itu dia mengatakan bahwa aku mengasihi mereka. Nggak ada artinya, ya, nggak ada artinya. Yang pernah saya katakan adalah kasih itu apa sih? Kasih itu adalah setiap perbuatan yang kita lakukan yang membuat orang lain masuk dalam proses keselamatan. Itu kasih. Ya. Jadi setiap tindakan kita, baik itu perkataan, perbuatan kita, keputusan kita, yang itu nanti membawa orang lain masuk dalam proses keselamatan, itu kasih. Ya. Itu kasih. Jadi termasuk kita menegur, kita mengingatkan, itu bentuk kasih yang kita wujudkan supaya mereka tidak binasa. Ya, jangan kita ngomong mengasihi, mengasihi tapi diwujudkan dengan apa? Bikin masakan yang enak-enak, nyiapin, nanti bajunya saya setrikain, saya cuciin, ya, nanti keperluan sekolah dipenuhin, ya, itu bukan kasih yang benar. Saya tidak mengatakan itu tidak boleh dilakukan. Itu silahkan dilakukan. Tapi kasih tidak seperti itu. Ya, karena orang dunia pun bisa melakukan hal yang sama. Ya, orang dunia, asisten rumah tangga itu bisa melakukan itu. Nyiapin masakan, nyiapin pakaian, ya, nyuapin. Apakah itu bentuk kasih? Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ingatkan, jangan takut, jangan segan. Ya, jangan ada pikiran yang enggan untuk menegur, untuk mengingatkan orang-orang yang itu jelas-jelas salah di hadapan Tuhan. Nah, makanya tadi di depan saya katakan, pentingnya kita memiliki pemahaman firman Tuhan yang lengkap. Orang kalau tidak memiliki pemahaman firman Tuhan yang lengkap, dia tidak bisa negur. Ya, bahkan orang lain salah pun dia tidak tahu karena ukurannya apa. Ya, jadi disinilah pentingnya orang memahami kebenaran firman Tuhan, makin lengkap. Ya, dia tahu ketika orang itu memiliki pemahaman firman yang lengkap, dia tahu peta hidup orang ini, dia tahu. Ya, nah sebelum dia tahu peta hidup orang ini, dia pasti tahu peta hidupnya sendiri, dia harus tahu. Ya,
Jadi dia harus tahu peta hidupnya sendiri, dia tahu aku begini, aku begini. Ya. Memang belum, orang-orang seperti ini bukanlah orang-orang sempurna, tetapi dia pasti tahu kapan dia salah. Ya, dan dia memiliki peta hidup yang baik. Ya, jadi saya mengingatkan hal ini karena penting, Bapak Ibu. Saya menganggap hal ini penting karena kita perhatikan banyak anak-anak muda, ya, banyak keluarga muda itu yang hidupnya sepertinya seolah-olah benar, baik. Padahal kalau kita teropong dari kebenaran firman Tuhan itu membahayakan. Dia bisa terhilang selamanya dari hadapan Tuhan. Dan inilah yang saya katakan, jangan sampai terjadi pada orang-orang yang kita kasihi. Ya, ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Coba. Ini kadang-kadang anak-anak kita bergaul dengan orang-orang, ya, bergaul dengan sahabatnya yang terlalu memanjakan. Yo, main dijemput, wah nanti apa difasilitasi semua apa-apa. Tapi di balik itu, sahabat anak saya itu tidak mengerti kebenaran. Dan cenderung dia menjadi seperti orang-orang yang fasik. Di dalam benaknya itu tidak ada menghormati Tuhan, itu tidak ada. Nah, itu dibuktikan dari apa? Betapa dia meremehkan ibadah. Ya. Dan dia bisa saja orang-orang seperti ini memperlakukan sahabatnya dengan berlimpah-limpah. Artinya apa? Memanjakan. Ya, wah nanti beres, nanti aku yang cover. Misalnya mau pergi kemana dia nggak bisa dulu. Ya. Jadi asal kamu sama saya gitu ya. Ini hati-hati. Ya. Nah, sementara ada orang lain yang dikatakan lebih seorang kawan memukul dengan maksud baik. Ada orang yang marah sama dimarahin oleh temannya, tapi di balik kemarahan itu ada maksud yang benar, ada tujuan yang benar. Nah, itu justru yang baik. Ya. Jadi kita harus cermat menilai hal ini. Juga terhadap diri kita, ada orang-orang yang terlalu menyanjung-nyanjung kita atau berbuat baik-baik berbuat terlalu baik pada kita, tetapi di balik itu kita lihat enggak ininya, motivasinya. Ya. Tapi sementara ada orang lain atau saudara kita yang menegur kita dengan keras, mengingatkan kita keras, kita harus dengan teduh menilai, dengan kepala dingin kita renungkan teguran itu. Ya. Jangan-jangan benar teguran itu. Ya. Kan seringkali orang itu kalau ditegur lebih sering resisten, menolak, tidak terima. Ya, itu yang sering terjadi. Tapi mari dengan kebenaran ini kita merenungkan, jangan-jangan dia benar. Ya. Karena seorang kawan memukul dengan maksud baik. Ini bisa kawan, bisa saudara, bisa keluarga besar. Dia memukul, dia mengeluarkan kata-kata keras, tapi di balik perkataan itu ternyata ada maksud yang benar. Dan siapa tahu justru dia dipakai Tuhan untuk menegur kita. Ya, ingat, kita jangan mudah menilai perbuatan orang dari sepintas saja. Kita harus merenungkan. Kita harus merenungkan sebelum kita merespon. Ya, karena kadang-kadang Tuhan itu bisa pakai orang-orang seperti itu. Bahkan anak kecil pun, ya bukan anak kecil, misalnya dia remaja, negur kita. Kita tidak boleh langsung itu. Ya, langsung resisten, langsung menolak, terus mengatakan kata-kata yang kasar. Coba renungkan dulu, jangan-jangan benar yang dikatakan anak muda ini. Ya. Ini penting Bapak Ibu Saudara, ini penting. Karena setiap kita itu pasti ada kelemahan, setiap kita itu ada kekurangan. Dan yang sering terjadi adalah kita itu seringkali tidak tahu kelemahan kita sendiri, justru orang lain yang itu tahu. Pasangan hidup kita lebih tahu kelemahan kita, anak kita, orang tua kita, orang-orang dekat kita justru tahu kelemahan kita, tetapi kita tidak sadar. Ya. Dan disinilah maka kita jangan mengeraskan hati. Ya, kita menjadi orang yang bijaklah, renungkan teguran itu. Ya, jangan-jangan memang apa? Jangan-jangan memang dia dipakai Tuhan untuk menegur saya. Nah, ini harus menjadi pertimbangan. Ya, harus menjadi pertimbangan. Jangankan ke orang,
Hewan saja bisa dipakai Tuhan untuk menegur kok. Ya, Bileam itu ya ditegur Tuhan lewat binatang itu. Jadi kita jangan resisten dulu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi sekali lagi, setiap kita punya kekurangan, kelemahan, dan kita harus merelakan kalau kita ditegur. Apalagi kalau yang menegur itu seorang hamba Tuhan yang mengerti kebenaran. Wah, kita harus benar-benar tidak boleh sakit hati. Ya, ini penting. Ini penting. Tapi di atas semua itu, yaitu perkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Perkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mintalah hikmat kepada Allah supaya kita menjadi orang-orang yang mengerti, ya, memahami peta hidup kita, juga peta hidup orang-orang yang kita kasih. Karena disitulah kita akan melakukan sesuatu yang benar, yang akhirnya bisa menyelamatkan jiwa orang-orang yang kita kasih. Ya, jangan nanti ada penyesalan di kemudian hari ketika ternyata mereka adalah orang-orang yang kita kasih itu terpisah dari kita di kekekalan nanti. Ya, jangan ini terjadi. Ya, jangan ini terjadi. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, meterangkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Roh Kudus pimpin, berikan kami kekuatan untuk kami mampu melakukan kebenaran ini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.